Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami, maka kami dapat melalui jalan kehidupan yang kami lalui. Biarpun mungkin saat ini kami berada di dalam lembah kekelaman, biarpun kami berada di tempat yang tidak nyaman, situasi dan kondisi yang membuat kami kadang-kadang merasa gentar, ya Allahku. Tetapi kami mempunyai Allah yang beserta dengan kami. Tatkala Tuhan bersama dengan kami, sungguh kami dapat melaluinya. Sungguh kami dapat menghadapinya. Kekuatan dan perlindungan dari Tuhan nyata dalam hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah minggu saat ini, kami tetap memberikan hidup kami untuk diberikan firman Tuhan, untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami siapkan diri kami. Kami siapkan hati yang terbaik untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kita akan membacanya terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 saja. Ayat ini mungkin kita sering mendengar. Ayat ini mungkin juga sering diberitakan firman Tuhan oleh para hamba Tuhan, yaitu tentang perikop Naaman yang mempunyai penyakit kusta disembuhkan. Ya. Ayat 1 saya, Bapak Ibu 2 bergantian sampai ayat yang kelima. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh Tuhan dia telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang-orang pernah keluar bergerombol dan membawa wartawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu, kisah ini mungkin sudah sering kita dengar. Tetapi ada yang menarik yang kadang-kadang justru tidak pernah disampaikan oleh para hamba Tuhan. Naaman ini sembuh memang oleh mujizat seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Yang ada di saat itu ada di Samaria. Tetapi perlu diketahui, perlu kita renungkan, bagaimana kok bisa Naaman bisa mendapat kesembuhan? Ternyata Naaman sembuh karena ada kesaksian, ada berita yang disampaikan oleh anak gadis. Naaman bisa sembuh bukan karena berita yang besar yang dibawa oleh para tabib besar misalnya. Naaman bukan sembuh karena mendapat berita dari Raja Aram misalnya. Tidak.
Tetapi menarik bahwa Naaman, panglima perang ini sembuh. Dia mau mencari nabi yang ada di Samaria karena berita dari seorang anak perempuan lagi. Di ayat yang ketiga sebagai ayat emas kita. Perhatikan ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gara-gara perempuan hamba ini, perempuan gadis yang masih kecil ini bersaksi kepada nyonyanya Raja Aram, kemudian disampaikan kepada Naaman. Ini saya merenungkan ayat ini, sungguh menarik, luar biasa. Bagaimana seorang tawanan perempuan pula, ya, kalau tawanan itu sudah tidak ada artinya, siap untuk dibunuh kapan saja, tentu dia tidak nyaman hidupnya, tentu dia tersakiti hatinya oleh para penjajah, yaitu Raja Aram dan sekutunya, orang-orangnya. Tetapi di tengah-tengah demikian, dia masih bisa menjadi saksi. Ini yang perlu kita renungkan. Di tengah-tengah ketidaknyamanan, di tengah-tengah hatinya tidak suka, di tengah-tengah hatinya yang hancur, ditawan, mungkin keluarganya dibunuh. Mungkin saja. Karena sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, ditawan. Tetapi di tengah-tengah yang tidak nyaman demikian, justru perempuan ini menjadi saksi. Saya kasih firman Tuhan dengan judul menjadi ragi, menjadi pengaruh besar bagi lingkungannya, meskipun di tengah-tengah tidak nyaman, meskipun di tengah-tengah tidak suka, hati hancur, di tengah-tengah yang paling kecil di antara semuanya. Ini seorang hamba perempuan pula. Ini menunjukkan adalah di tengah-tengah orang yang kecil di antara kecil, tetapi dia mampu menjadi ragi, mampu menjadi terang, mampu menjadi pengaruh bagi orang lain untuk mencari Nabi Elia. Luar biasa. Bapak Ibu, saya merenungkan ini ajaib, luar biasa ini. Perempuan yang dipakai Tuhan ini. Ya kan? Kalau hamba-hamba Tuhan yang seperti yang saya bilang tadi banyak menceritakan bagaimana Naaman sembuh, tidak salah sih. Tapi saya menyoroti dari hal yang kecil, justru itu pengaruhnya besar banget. Ya, saya menemukan atau menyelidiki, melihat dari hal yang sangat kecil, perempuan yang tidak punya kekuasaan, punya arti dan lain sebagainya, tetapi masih mampu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi ragi bagi orang lain, menjadi pengaruh bagi orang lain. Ini hebat nih. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita, saya nggak mampu Pak, saya kecil mah, saya miskin, saya nggak sekolah, saya begini, merasa paling kecil di antara orang paling kecil. Tapi saya ingin sampaikan, kita mampu menjadi seperti perempuan ini. Nah, apa yang kira-kira dimiliki perempuan ini? Ya, sebetulnya dari kalimat yang ayat yang ketiga, saya menyampaikan 3 hal. 3 sifat, 3 sesuatu yang dimiliki perempuan ini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu mengetahui latar belakang sedikit saja. Zaman para nabi, apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Aram ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tergolong orang yang sadis, orang yang kejam. Ya, kemudian mengepung orang Israel yang di Samaria, kemudian dikalahkan, kemudian dibawa oleh Raja Aram ini, ya, dijadikan tawanan. Nah, perlu sebagai catatan, ingat baik-baik,
Orang tawanan itu adalah orang yang tak nyaman. Baik makannya tidak nyaman, suka-suka tuannya lah, suka-suka yang nawan lah. Mau dikasih makan enggak, oke. Enggak dikasih makan, oke. Enggak bisa dia membantah sedikit, bersuara sedikit, nyawa taruhannya. Ya. Kemudian keadaan tidak nyaman, kemudian dijadikan pembantu, pelayan yang tidak digaji, tidur tak nyaman, ya. Mungkin tempat tidurnya tidak nyaman, tentulah tempat tidurnya tak nyaman, makannya aja tak nyaman, ya. Nggak mungkin seorang pelayan tawanan dikasih sang daging, nggak mungkin itu. Pasti keadaannya mengkhawatirkan, makanannya tentu tak enak lah segala macam. Tapi perhatikan ini, dia masih mampu berkata, Nyonya, sekiranya Bapak Naaman itu mau ke Samaria, mau bertemu dengan Nabi itu, dia akan sembuh. Artinya apa? Saya melihat dia memiliki kasih yang besar. Nah ini, dia memiliki kasih yang besar. Kalau istilah sekarangnya, bahasa teologinya, dia memiliki kasih Allah. Kenapa saya bilang memiliki kasih Allah? Bukan kasih filia kasih eros kasih apa gitu ya. Tidak. Dia mempunyai kasih Elia, kasih Allah, agapau. Kenapa? Meskipun tersakiti, dia mampu memberikan kasih. Wah, hebat ini. Ini orang hebat ini. Perempuan ini ternyata hebat. Biarpun dia tergolong orang tawanan, perempuan pula, tapi dia memiliki iman atau memiliki kasih yang sempurna seperti Tuhan. Dia memiliki kasih agapau, kasih yang tak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini harus kita miliki sebagai orang percaya sebetulnya. Perlu digarisbawahi, perempuan ini hidup bukan di zamannya Tuhan Yesus. Ya. Dia hidup bukan di zamannya Tuhan Yesus. Dia hidup masih di bawah hukum Taurat. Ya, saya bingung ini. Bingungnya begini. Dia hidup di hukum Taurat tetapi miliki hukum kasih. Hebat nih perempuan ini. Hukum Taurat jelas, kamu mencuri penggal, matamu dicungkil, cungkil balik, ya kan? Itu hukum Taurat tuh. Ditampar pipi kiri, kasih balas dengan sebaliknya. Itu hukum Taurat tuh. Hilang mata satu, balas hilang mata satu juga. Rontok gigi satu juga. Itu hukum Taurat tuh. Dan mereka, saya yakin nih, zaman itu masih hukum Taurat berlaku nih. Nah, orang belum Tuhan Yesus datang, masih jauh nih. Tetapi justru saya melihat perempuan ini memiliki kasih bukan dalam hukum Taurat, tetapi kasih anugerah, yaitu kasih Allah. Seperti Tuhan Yesus. Hebat nih perempuan. Nah, apa aplikasinya? Bapak Ibu, mari kita memiliki kasih. Orang yang hidup dalam hukum Taurat aja bisa memiliki hukum kasih, apalagi kita yang hidup dalam hukum kasih. Tentu kita akan lebih lagi dari kasih seperti perempuan ini. Tentu harus dong kasihnya lebih melebihi. Nah, mari kita belajar bagaimana bisa memiliki kasih, tentu dari hal yang kecil. Ya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, dari yang kecil dulu. Tapi justru kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu banyak ayat firman Tuhan menyampaikan hal itu. Ya, tampar pipi kiri, jangan kamu membalasnya, ya kan? Berilah, justru kata firman Tuhan, berilah pipi kiri. Itu hukum kasih. Hukum kasih itu. Bukan rontok gigi satu, balas gigi satu, enggak. Tetapi justru ketika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu.
Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Inilah hukum kasih. Oleh karena itu, perempuan yang hidup di dalam hukum Taurat mampu memiliki hukum kasih. Terlebih kita yang hidup di dalam hukum kasih. Maka Tuhan Yesus menuntut lebih lagi. Bukan hanya membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang sulit. Firman Tuhan yang saya sampaikan memang sulit. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita rasanya mampu kita. Kalau berdasarkan ego kita, berdasarkan kemampuan kita, gak mungkin lah itu. Tapi mari kita memiliki kasih. Agar kita menjadi ragi, agar kita bisa mempengaruhi orang lain, maka kita harus memiliki kasih. Ya, harus memiliki kasih. Saya sendiri belajar untuk ke situ. Ya. Dalam perjalanan hidup saya belajar ketika ada orang yang tidak suka atau memiliki niat jahat atau sudah berbuat jahat, saya belajar untuk mendoakan. Saya belajar untuk melupakan. Saya belajar kepada kasihnya Allah yang besar sajalah. Daripada saya melihat kejahatan orang, saya memandang kasihnya Tuhan sehingga bisa melupakan orang lain, kejahatan orang lain. Saya bisa mampu melakukan itu. Dengan harapan saya menjadi pengaruh bagi orang lain. Seperti perempuan ini. Dia bisa menjadi pengaruh bagi orang lain di tengah-tengah tidak nyaman. Tetapi kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia memiliki kasih. Yang kedua, perhatikan di sini. Sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Maksudnya apa? Orang perempuan ini dengan yakin berkata, kalau seandainya Naaman ini pergi ke Nabi Elia, tentulah bahasa itunya ya, bahasa lainnya dalam bahasa sehari-hari, dia dikatakan pastilah dia sembuh. Coba bayangkan. Saya kan suka belajar, saya ngasih pengajaran Alkitab kan, saya coba membandingkan dengan bahasa sehari-hari, dikatakan pastilah. Hebat nih, perempuan ini hebat. Tentu dengan segala risikonya. Saya membayangkan begini, seorang tawanan berani memberikan informasi dengan jaminan pasti dia bisa menyembuhkan. Saya membayangkan begini, seandainya Naaman pergi kemudian tidak sembuh, pasti nyawanya taruhannya, pasti itu. Atau jangan nggak sembuh lah, kesana kemudian nggak ada orang itu, nabi itu, pasti mati itu. Tapi imannya, saya melihat iman yang begitu besar tuh. Dari perempuan ini saya melihat, meskipun saya tidak bertemu secara langsung dengan perempuan ini, tapi dari cerita ini, dari pembicaraan yang disampaikan, saya melihat perempuan ini memiliki iman yang besar tuh. Ini hebat nih. Tentulah nabi itu. Padahal kalau dikatakan di sini tentulah nabi itu, kemungkinan besar perempuan ini tidak kenal nabi itu. Kalau kenal tentu disebutkan, tentulah Nabi Elia itu. Kan pasti bilang gitu dong. Elisa. Ya, tentu Nabi Elisa kan disebutkan. Kalau dia menyebut orang itunya, pasti orang itu pasti nggak tahu tuh. Artinya begini, meskipun tidak kenal persis siapa nabi itu, tapi dia punya iman. Nah, ini yang penting nih. Terlebih kita mengenal Allah yang hebat, masa nggak kita miliki iman? Nah, ini persoalan nih. Oleh karena itu mari kita memiliki iman lebih besar dari perempuan ini. Kalau perempuan ini bisa memiliki iman yang begitu besar, meskipun tidak kenal Nabi Elisa, meskipun nggak kenal, saya tidak berani pastikan 100%. Tapi dari kalimat ini, kemungkinan besar perempuan ini tidak kenal Nabi Elisa.
Artinya perempuan ini meskipun tidak kenal atau kurang kenal lah, kalau mungkin nama mungkin oke lah, tapi setidaknya belum terlalu kenal, tapi sudah mempunyai keyakinan yang kuat. Ini yang menjadi persoalan ini. Apalagi kita sudah kenal benar-benar kenal Tuhan kita Yesus Kristus yang hebat, yang besar, yang selalu kita nyanyi, Allah kita heran dan besar. Kalau kita kenal betul siapa Tuhan kita, maka tentu kita memiliki iman yang besar. Yakin saya. Yakinlah. Nah, kalau saya balik, bagaimana kita sampai kita tidak memiliki iman? Tentu pengenalan kita tidak kenal betul siapa Tuhan. Kalau kita kenal betul siapa Tuhan, pasti kita memiliki iman yang besar. Pasti itu. Ya kan? Sepertilah contoh yang dalam kehidupan hari-hari kita, kenal seorang yang presiden lah misalnya, kita tahu dia presiden, Pak Jokowi kita tahu presiden, meskipun nggak kenal betul siapa Pak Presiden itu, dari mana asalnya kita nggak tahu, tapi saat ini kita tahu Pak Presiden, Pak Jokowi, kita tahu, oh Pak Jokowi itu orangnya. Kemudian Pak Jokowi panggil kita ke istana, kemudian dia jaminkan ke kita, oke, kamu akan kusekolahkan sampai S3 misalnya. Meskipun kita nggak kenal betul siapa presiden, artinya kelulusannya mana, orang mana, kita nggak kenal betul, tapi yang kita kenal saat ini dia presiden. Tatkala dia ngomong begitu, maka kita mempercayai, ya kan? Mempercayai. Misalnya dijamin lah, misalnya kita sebut saya Tony misalnya, udah Tony, kamu aku jamin deh, anak-anakmu aku jamin sampai S3. Ini aku buatkan cek, ini buat masa depanmu. Masa saya nggak yakin? Nggak mungkin saya berkata dong, Pak Presiden punya uang nggak? Masa punya uang nggak? Pak Presiden punya uang nggak? Nggak mempercayai, itu mah terlaluan saya bilang kan. Demikian juga sama Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kamu tidak usah khawatir, akan minummu nggak usah khawatir. Masih kita ngomong, Tuhan, gimana caranya Tuhan memberkati saya? Mempertanyakan caranya Tuhan, mempertanyakan kuasanya Tuhan. Wah, berarti kita nggak kenal dong. Kalau kenal nggak mungkin kita. Oleh karena itu, bagaimana supaya memiliki iman seperti perempuan ini? Kenalilah Tuhan kita Yesus Kristus ini. Siapa Tuhan kita? Jangan cuma kita mengenal Yesus YESUS. Selebihnya nggak kenal. Kalau kita kenal sebetulnya nggak akan ragu. Dalam renungan pagi saya sebutkan, seperti misalnya rumah ibadat yang anaknya sakit dan dikatakan mati, dan Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Maka tentu percayalah Yairus. Kalau tahu siapa Tuhan Yesus, maka dia percaya. Tapi kalau nggak percaya, tentu dia sudahlah Tuhan, nggak usahlah ke rumahku, anakku katanya sudah mati, udahlah nggak usahlah. Pasti dijawab begitu kalau nggak percaya. Tapi Yairus nggak ngomong gitu. Tuhan berkata percaya saja, oke lah. Tuhan pergi ke rumahnya, dia ikut ke rumahnya juga. Dia tidak berkata, sudahlah Tuhan, seperti yang memberitahukan yang memberi kabar kan berkata, tidak usah merepotkan guru kita lah. Karena anakmu sudah mati. Tapi Yairus percaya, maka dia melakukannya. Kembali kepada firman Tuhan ini, yang dimiliki hal yang kedua dari perempuan ini, memiliki iman. Iman tidak usah besar-besar kata firman Tuhan. Asal sebiji sesawi saja. Kamu berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung ini akan beranjak. Asal hidup iman kita. Nah, yang ketiga bertalian dengan hal yang kedua, imannya itu dibuktikan, kepercayaannya dibuktikan. Dibuktikannya dengan ayat yang ketiga di depan, berkatalah gadis itu. Imannya disampaikan, dibuktikan, ditunjukkan gitu loh. Perempuan ini yakin bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan, tetapi harus ada bukti iman nyata disampaikan. Nah, itu loh diberitakan di sana.
Bukan hanya yakin di hati saja, tapi dengan mulut. Dan itu disampaikan. Dengan kata lain begini, jelasnya begini. Misalnya saya beriman kepada Tuhan Yesus bisa menolong. Saya diam aja, ngelihat Pak Indi misalnya lihat susah misalnya, atau lagi iman yang goyah. Kemudian saya berkata dalam hati saya, percaya Pak Indi, percaya aja Pak Indi. Tanpa saya ngomong, nggak akan berubah Pak Indi. Tapi kalau saya ngomong, Pak Indi percaya sama Tuhan ya. Nah, ketika saya ngomong begini, iman saya buktikan dengan omongan saya, gitu loh. Maka benerlah kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman harus ditunjukkan. Dan perempuan ini menunjukkan, meskipun menunjukkannya tentu dengan risiko. Bisa saja Raja Aram marah. Kau ini siapa? Ku penggal kau. Matilah dia. Tentu dengan risikonya. Menunjukkan iman itu ada dampaknya gitu loh. Ada dampaknya, risikonya. Ya kita harus berani menanggung risiko itu. Karena kita tergolong orang yang beriman. Misal dalam hari Minggu kerja, kita ngomong, saya tidak kerja, saya mau beribadah. Ini kan menunjukkan iman nih. Berani nggak? Risikonya tentu kalau bos kita fanatik segala macam, dia berkata, udah aku pecat kau. Ya risiko lah. Kan gitu. Ya tentu kita sebelum ngomong kan punya hikmat. Ya. Dan saya yakin orang yang beriman pasti punya cara, punya hikmat yang diberikan Tuhan untuk bagaimana cara menyampaikannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perempuan ini dengan berani berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Meskipun hanya kepada nyonyanya, tapi itu akan berdampak. Mari Bapak Ibu miliki iman, dan iman itu harus dibuktikan. Seperti yang saya awal bilang tadi, 2 dan 3 berkaitan. Miliki kasih, miliki iman, dan iman ini harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman ini harus dibuktikan dengan perkataan, meskipun ada konsekuensi dalam menyampaikan iman itu. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu untuk menyampaikan hal ini, memiliki iman. Ya, memiliki iman, kemudian iman kita tunjukkan bagi orang lain. Seperti saat ini dalam pandemi yang masih belum selesai, bukan tanda-tanda selesai, tapi justru tanda-tanda semakin parah. Per hari ini saya dengar pemecah rekor dari seluruh pandemi dari 10 bulan ini. Inilah yang terbesar untuk saat ini ya. Untuk saat ini mencapai 9.000 per hari. Per hari. Maka Jawa dan Bali, kota-kota besarnya, ada kota bagiannya di lockdown. PSBB. Ya, PSBB lokal. Oh, gimana nggak mau PSBB? Dan Pak Jokowi sudah memberikan surat perintah seluruh gubernur Indonesia untuk PSBB. 9.000, 8.900 berapa katanya? 9.000, hampir 9.000. Pemecah rekor. Dunia keadaan bukan semakin membaik, tetapi firman Tuhan mengajarkan apapun keadaannya, miliki 3 ini. Kasih, iman yang tentu disertai dengan perbuatan. Maka ketika memiliki hal ini, kondisi apapun, kita mungkin seperti perempuan ini, kita terhimpit, tersiksa, segala macam. Tetapi ketika kita memiliki kasih, memiliki iman tentu yang disertai dengan perbuatan, maka saya yakin kita bisa mempengaruhi orang lain, menjadi ragi. Nah, kalau bicara ragi kan, para ibu-ibu ini tahu nih, adonan yang begitu banyak gara-gara cuma sedikit saja. Saya juga tahu ragi itu. Saya beli ragi kadang cuma sedikit, tape saya bikin ketan itu begitu, singkong berapa kilo, cuma gara-gara dikit aja dia udah jadi tape itu singkong. Pengaruhnya besar. Oleh karena itu, mari
memiliki 3 hal ini, pengaruhnya besar bagi lingkungan kita. Pengaruhnya besar bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita. 3 hal ini. Miliki kasih, miliki iman. Tentu bukan iman sekedar iman saja, tapi harus dibuktikan. Maka kita bisa mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi gereja, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi bangsa dan negara. Sehingga bangsa kita boleh diselamatkan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa, ya Tuhan, kami merenungkan hidup kami tidak jauh berbeda dengan perempuan yang ditawan oleh Raja Aram, ya Tuhan. Kami tersudut, kami tidak berdaya, kami lemah Tuhan, dan kami orang yang tidak berarti. Tapi kami bila kami diajar oleh Tuhan agar kami tetap memiliki kasih, agar kami masih tetap memperhatikan sesama kami, agar kami tetap memperhatikan lingkungan kami. Ajar kepada anak-anak-Mu, khususnya seluruh sidang jemaat Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan mengajar, mendidik kami. Keadaan tidak membuat kami lupa, buta mata kepada sesama, tetapi biarlah kami terus memandang dan memperhatikan satu dengan yang lain. Kami harus memiliki kasih dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam terjepit sekalipun. Kami tetap harus memiliki kasih, saling memperhatikan satu dengan lain, memotivasi satu dengan lain, menolong satu dengan yang lain, dan sebagainya. Tuhan, biarlah kami bukan hanya sekedar di mulut saja kami sebagai orang yang mengasihi, tetapi kami buktikan kasih kami melalui perbuatan kami, ya Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah ketidaknyamanan, mungkin ekonomi lagi kacau, penjualan dan sebagainya Tuhan, usaha kami mungkin tidak nyaman, tetapi hari ini juga Tuhan mengajarkan agar kami tetap memiliki iman. Kami harus menaruh percaya bahwa Tuhan masih di pihak kami. Kami masih percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami harus meyakini bahwa Tuhan masih berserta kami. Ketika Tuhan bersama dengan kami meyakini dan kami mengenal siapa Tuhan kami, maka kami tidak akan takut menghadapi dunia ini. Kami tidak akan takut menghadapi kekacauan ini. Kami tidak takut menghadapi kehancuran, biambang kehancuran ini. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kami. Tuhan tidak kurang metode untuk menyelesaikan persoalan hidup kami. Asal kami percaya, asal kami beriman, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup mencelikkan orang buta. Tuhan sanggup membuat orang tuli mendengar. Tuhan sanggup membuat orang yang lumpuh berjalan. Tuhan sanggup membuat orang yang mati dibangkitkan. Allah yang sama yang tidak pernah berubah, Allah yang sama akan menolong kami ketika kami menaruh percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga menaruh iman kami bukan hanya di mulut, tetapi kami membuktikan iman kami dalam kehidupan kami. Sehingga mungkin kami sederhana, mungkin kami kecil, mungkin kami tidak berharga, tapi kami dapat mempengaruhi sekitar kami Tuhan. Baik sekitar keluarga kami, sekitar lingkungan kami, gereja kami, di masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kami menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan akhiri Tuhan ibadah kami. Dan sebelumnya kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang jemaat Tuhan yang saat ini masih sakit, mari Engkau lihat dan jamah, Engkau lawat satu persatu. Yang kami tahu saat ini maritu Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati yang saat ini sakit. Mungkin ya kami tidak sebutkan satu persatu yang karena terbatasan kami tidak mengetahui siapa yang sakit. Tapi kami berdoa saat ini, jaga kami, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Bagi kami yang saat ini ada bahkan masih sehat, jaminkan kesehatan bagi kami.
Tutup bungkus kami dari segala penyakit kami Tuhan, dan sehingga kami tidak terinfeksi, tidak dan mendapatkan serangan virus apapun bentuknya. Tuhan akan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meyakini hidup kami akan disertai dan diberkati Tuhan. Bahkan usaha kami diberkati Tuhan. Yang berjualan, yang wiraswasta, yang bertoko dan sebagainya, yang bekerja sebagai karyawan dan sebagainya, kami serahkan bila Tuhan memberkati. Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami akan tutup ibadah kami, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Berkat dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Allah Roh Kudus yang akan menjaga, memelihara, menolong, memberkati kita dari malam ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput kita di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.